Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asma'ul husna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Hari ini kita memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kesan yang ada pada saya dan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, kita merasa waktu itu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Hari ini sepertiga dari Ramadan itu telah kita lalui. Jamaah sekalian, ini memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Saya teringat pada pesan yang disampaikan oleh At-Tibi bahwa innal awqati was-sa'ati karoksil malit tujar. Sesungguhnya waktu itu seperti modal bagi seorang pedagang. Semakin banyak modal, harusnya berbanding lurus semakin besar keuntungan. Betul Pak ya? Kalau orang modal dagangnya hanya puluhan ribu, mungkin labanya hanya ribuan atau puluhan ribu. Kalau modal dagangnya hanya ratusan ribu, mungkin labanya hanya puluhan atau ratusan ribu. Tapi kalau modalnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, labanya bisa ratusan atau jutaan. Apatah lagi kalau modalnya itu sampai miliaran, triliunan. Nah jamaah sekalian, seyogianya kita menyadari bahwa waktu yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita ibarat modal. Jadi semakin banyak waktu yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita, sesungguhnya semakin banyak modal yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Kalau modal itu tidak mendatangkan keuntungan yang besar, rugilah kita. Karena salah satu di antara yang akan ditanya di yaumil qiyamah nanti itu perihal umur. Ya, salah satu di antara yang akan ditanya perihal umur. La tazulu qadama abdin
hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser dua tapak kaki seseorang hingga ia ditanya tentang umurnya. Dan umur itu adalah soal waktu yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin padanya. Digunakan untuk apa? Waktu hidup yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla padanya. Makanya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita pada pagi hari ini, berkumpul di sini mengkaji fikih saum ini, pertama wujud syukur atas nikmat waktu yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Yang kedua, ikhtiar kita untuk menyempurnakan ibadah saum kita. Yang ketiga, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita ini menjadi penambah nilai dari ibadah saum yang kita lakukan. Baik jamaah sekalian, pagi ini kita memasuki bab 4 ya, tentang hal-hal yang membatalkan dan merusak saum. Jamaah sekalian, yang saya cantumkan di buku ini hanya hal-hal yang membatalkan saum yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau hal-hal yang membatalkan saum yang diikhtilafkan, berbeda pendapat ya di kalangan para ulama berkaitan dengan ini, terutama pada persoalan-persoalan kontemporer. Seperti misalnya ya infus ya, kemudian juga pakai kayak uap gitu Pak. Nah itu perkara-perkara kontemporer yang mukhtalaf, yang saya tidak memasukkannya di bab 4 ini ya. Mudah-mudahan di tahun depan ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapinya. Jadi yang dicantumkan di sini hanya perkara-perkara yang muttafaq. Jadi perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi para ulama tidak berbeda pendapat berkaitan dengan ini. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini disatukan karena dalil yang digunakannya sama. Yaitu pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan intim. Dalilnya di ayat ke-187 surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa itu bercampur dengan istri-istrimu. Nah, ungkapan dihalalkan berarti mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbalik dari bagian ini, dihalalkan melakukan hubungan suami istri itu hanya di malam hari bulan Ramadan. Kalau di siang hari hukumnya haram. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Inilah bagian dari rahmat Allah. Inilah bagian dari karunia Allah. Kalau suami istri diharamkan melakukan hubungan baik siang maupun malam, maka banyak orang yang akan melakukan pelanggaran terhadap ini. Makanya salah satu di antara rahmat Allah, karunia Allah, dihalalkan melakukan hubungan itu di malam hari bulan Ramadan. Di siang hari hukumnya haram. Bahkan bukan hanya itu, tapi ada kafarah. Ya, ada kafarah, ada denda dalam jumlah yang cukup besar ya bagi orang-orang yang melanggar larangan ini. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah jemaah sekalian, berkaitan dengan 3 hal yang membatalkan saum ini, Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala menjelaskan, lam yakhtalif ahlul ilmi anna Allah azza wa jalla harrama ala saimi fi nahari saumir rafath wa huwa al-jima' wal aklu wasyarab. Tidak terdapat perbedaan di kalangan para ulama bahwa Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan rafath. Yang dimaksud dengan rafath adalah jima serta makan dan minum di siang hari. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa poin-poin yang disebutkan pada perkara-perkara yang membatalkan saum ini adalah poin-poin yang muttafaq. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, yuftiru bil akli wasyarab bil ijma' wa bidalalatil kitabi was sunnah. Orang yang berpuasa menjadi batal karena makan dan minum dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama berdasarkan pada dalil yang tertuang dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah. Kemudian beliau menambahkan, la na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi anna man jama'a fil farji fa'anzala aw lam yunzil aw dunal farji fa'anzala annahu yafsudu saumahu. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan badan, apakah keluar sperma atau tidak, itu tetap batal saumnya. Atau orang yang dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, dengan istrinya di luar kemaluannya, lalu keluar spermanya, maka itu pun membatalkan saumnya. Jadi perbedaannya, kalau melakukan hubungan suami istri, mau keluar atau tidak keluar spermanya, batal saumnya. Tapi kalau hanya bercumbu tapi sampai keluar spermanya, maka batal saumnya. Nah, pernyataan ijma ini disampaikan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma yuftiru bin nassi wal ijma wa huwa al-aklu wasyarabu wal jima. Sesungguhnya yang bisa membatalkan saum berdasarkan dalil
dan sepakat para ulama adalah makan, minum, dan jima. Bahkan jamaah sekalian, untuk jima bukan hanya sekedar membatalkan saumnya, namun juga yang bersangkutan terkena kifarat sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di satu tempat. Ini tidak disebutkan apakah beliau sedang berada di masjid atau sedang berada di rumahnya. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang duduk-duduk mungkin di masjid ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ja'ahu rajul, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celaka saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, malaka, apa yang telah menimpamu? Laki-laki itu berkata, waqa'tu ala mara'ati wa ana sha'im. Saya berhubungan dengan istri saya padahal saya sedang melaksanakan saum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'atiquha? Apakah engkau memiliki hamba sahaya yang bisa engkau bebaskan? Waktu itu kan masih ada hamba-hamba sahaya ya. Jadi salah satu di antara yang ada di tengah-tengah masyarakat jahiliyah adalah praktek perbudakan. Nah, Islam berupaya untuk membebaskan perbudakan itu. Tapi caranya tidak langsung. Tadarruj ya, ada tahapan-tahapan. Nah, salah satu di antara bentuknya adalah ini. Jadi ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, ya, sanksinya bebaskan hamba saya, bebaskan hamba saya. Ya. Nah, qala, orang itu berkata, lah, tidak, dia tidak punya hamba saya. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah kamu bisa melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut? Wah, ini yang kedua nih. Kalau tidak membebaskan saya, maka yang kedua saum 2 bulan berturut-turut. Qala, maka orang itu dia berkata, la, udah nggak bisa ya Rasul. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau memiliki makanan untuk diberikan pada 60 orang miskin? Ya. Jadi memiliki makanan yang cukup untuk diberikan pada 60 orang miskin. Ya. Jadi kalau misalnya beli apa? Kalau punya uangnya ya. Misalnya satu paket itu 25.000 ya, 25.000. Tinggal kali 30 ya. Tinggal kali 30 berarti 1,5 ya, 1,5. Nah, orang itu berkata, lah, oh saya nggak punya ya Rasul. Jadi makanan nggak punya, uang untuk belinya juga nggak ada. Famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terdiam sejenak. Fabaina nahnu ala dzalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar wal 'arqul miktal. Nah. Ketika itu tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekantung kurma ya, atau sekeranjang kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi orang yang bertanya? Orang itu berkata, "Ana, saya ya Rasul."
Maka kata Nabi, khudha fatasaddaq bihi. Nabi memberikan sekandung kurma itu pada orang itu. Kemudian kata Nabi, ambillah ini dan sodakohkanlah ini. Ya. Berarti jamaah sekalian, ini lahir hukum nih Pak. Kita boleh membayarkan kifarat orang lain. Ya, kita boleh membayarkan kifarat orang lain. Misalnya kayak gini nih, ini contoh ya. Misalnya ada orang mau kurban, tapi dia nggak punya uang atau uangnya kurang, ya. Nah, kemudian kita katakan nih Pak, ini uang ya, silakan Bapak berkurban. Jadi kurbannya atas nama dia, uangnya dari kita. Itu bisa, ya. Atau misalnya ada saudara kita terkena kewajiban fidyah, ya, terkena kewajiban fidyah, tapi dia nggak punya uang. Nah, kemudian kita katakan nih, ya, ini uangnya. Atau misalnya dalam bentuk makanannya, ya. Jadi boleh mentahannya, boleh ininya, boleh matangnya, ya. Nah, kemudian kita kasih, nih, kamu belikan makanan untuk bayar fidyah. Nah, itu boleh. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dengan memberi sekantung kurma. Ya Pak, dengan memberi sekantung kurma pada orang yang melakukan pelanggaran ini untuk ia sedekahkan. Tapi ini yang membuat Rasulullah SAW sampai tertawa juga. Orang itu berkata, "A'ala afqara minni ya Rasulullah." Ya Rasul, apakah kurma ini saya sedekahkan pada orang yang lebih fakir dari saya? Fa wallahi ma baina la baitaha atau yuridu al-hurwataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Padahal ya Rasulullah, di kampung saya tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Ini luar biasa jamaah sekalian. Sudah miskin melanggar lagi jamaah sekalian. Tapi jamaah sekalian, betapa bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nih Pak, ya, kalau ada orang yang konsul kayak gini ya Pak, konsul kayak gini, mungkin orang mah jangan ngegelenang wajah jamaah sekalian. Nah, atuh ari maneh tau. Kalau kita mungkin gitu jamaah sekalian ya. Tapi enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai jamaah sekalian ini disebutkan di sini ya. Fadhahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta badat ya anyabuhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tertawa jamaah sekalian. Ya, sampai tertawa ya. Hingga kelihatan gigi taringnya untuk melihat betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ini ketawa lah jauh sekalian ya. Saking apa ya, saking ini lucu nih orangnya, gitu. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, at'imhu ahlaka, beri makan olehmu keluargamu, ya. Ya sudah kalau gitu kamu bawa, kamu beli makan ya keluargamu. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran ya yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, hadis ini berisi kifarat ya untuk orang yang melakukan jima. Jadi jamaah sekalian ya, jamaah sekalian, pelanggaran terhadap hal ini kifaratnya berat ya. Ya, kifaratnya berat. Nah, yang kedua, tapi jamaah sekalian, hadis ini memberi kesan kepada kita, Pak. Ya. Pertama, kesadaran hukum para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu begitu tinggi, jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, ya, orang yang melakukan pelanggaran itu, mereka dengan kesadaran sendiri datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihukum. Ayo nama jika rada jarang jamaah sekalian.
Eh? Orang yang melakukan pelanggaran tegur tayangan ke polisi itu jamaah sekalian. Datang sorangan. Ya? Kayaknya nggak ada sekarang jamaah sekalian. Orang yang sengaja menyerahkan diri itu ya. Kesadaran hukum ya. Kesadaran hukum masyarakat kala itu tinggi jamaah sekalian. Mereka melakukan pelanggaran, mereka datang sendiri pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengakui pelanggaran yang telah dilakukan. Padahal jamaah sekalian, pelanggaran yang disebutkan oleh laki-laki ini pelanggaran privasi, ya Pak ya, yang tidak diketahui oleh publik jamaah sekalian. Ya. Pelanggaran privasi, artinya kalau dia tidak bercerita, tidak bakalan tahu, ya Pak ya, pelanggaran yang telah dilakukan. Luar biasa ini. Bedakan jamaah sekalian ya. Kalau kayak pencurian, ya Pak ya, minum khamar, mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Yang berikutnya jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan prosedur, ya Pak ya, tetap menjalankan prosedur jamaah sekalian. Jadi orang ini itu tidak langsung dibebaskan dari kifarat itu jamaah sekalian, ya. Tahapan-tahapannya tetap dilalui itu Pak. Nah ketika ternyata di poin pertama dia mampu, gak mampu. Poin kedua dia gak mampu. Poin ketiga dia gak mampu. Nah ternyata jamaah sekalian selalu ada jalan keluar. Ya, selalu ada jalan keluar. Dan inilah bagian dari rahmat Allah. Inilah Islam jamaah sekalian. Islam itu agama solusi, ya Pak ya. Islam itu selalu ada jalan, ya Pak. Selalu ada jalan, selalu ada solusi, selalu punya solusi. Jadi kalau bahasa anak muda itu, Islam itu palu gada, ya. Apa yang lu butuh di gua ada gitu, ya Pak. Nah, Islam itu adalah agama solusi, ya. Nah jamaah sekalian. Menurut mayoritas ulama, jima bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dan atas kehendak sendiri mengakibatkan puasanya batal, wajib menunaikan qada ditambah dengan menunaikan kafarah. Jadi jamaah sekalian, qadanya tetap Pak. Ya, qadanya tetap ditambah dengan kafarah, ya, ditambah dengan kafarah. Jadi tidak hanya kafarah saja. Nah, kemudian wanita yang diajak hubungan oleh pasangannya, puasanya pun batal tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Berarti istrinya itu dia wajib mengqadha, namun yang jadi perbedaan adalah kafarahnya. Didasarkan pada hadis ini, maka yang mendapatkan kafarah hanya suaminya. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah dan dalam Sahih Fiqh Sunnah. Selanjutnya jamaah sekalian, yang keempat dan kelima adalah haid dan nifas. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah ketika wanita sedang haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala annal haidha wan nufasa'a la yahillu lahuma as-sawm wa annahuma yuftirani ramadana wa yaqdiyani wa annahuma idza shamata lam yajzahuma as-sawm. Ulama sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Mereka harus berbuka ketika Ramadan
dan mengqadha di hari yang lainnya. Jika ada wanita haid dan nifas yang nekat berpuasa, maka puasaannya tidak sah. Ya. Meskipun jamaah sekalian, datang menstruasi 5 menit lagi menjelang adzan maghrib jamaah sekalian. Ya? Atau 1 menit lagi, Masya Allah. Dia tetap harus mengqadha. Dan mengqadhanya nggak 1 menit jamaah sekalian. Mengqadhanya ya sehari. Ya. Mengqadhanya sehari. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan adanya ijma' wa kadzalika tsabata bis sunnah wa ittifaqil muslimin anna damal haidhi yunafi saum fala tasumul haid lakin taqdi saum. Demikian pula terdapat dalil sunnah dan sepakat kaum muslimin bahwa keluarnya darah haid menyebabkan puasanya batal. Karena itu wanita haid tidak boleh berpuasa, namun wajib mengqadha puasanya. Wah, inilah jemaah sekalian salah satu di antara ya ujian bagi para muslimah ya. Ujian bagi para muslimah. Karena jemaah sekalian, bagaimana seorang perempuan, seorang muslimah itu dia teliti ya Pak ya, untuk melihat datang haid kemudian berhentinya. Makanya jamaah sekalian ada aturan tersendiri ya berkaitan dengan haid dan nifas. Misalnya gini, ya salah satu di antara penjelasan yang didapat jamaah sekalian, kalau perempuan itu dia bersih di waktu asar, maka ketika dia sholat, maka dia menjamak zuhur dan asar. Ketika seorang perempuan dia bersih haid di waktu isya, maka dia menjamak sholat maghrib dan isya. Mengapa? Begini jamaah sekalian. Karena bisa jadi bersihnya ia darah haid itu tidak tepat di waktu isya. Tapi bisa jadi bersihnya itu di waktu maghrib, sehingga sebagai ikhtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian dia jamak maghrib dan isya. Ketika seorang perempuan itu dia bersih di waktu asar, maka dia sholat zuhur dan asar, karena bisa jadi bersihnya itu sebetulnya di waktu zuhur, maka sebagai bentuk kehati-hatian dia jamak zuhur dan asar. Kecuali kalau subuh, ya. Tapi kalau ditunda-tunda jemaah sekalian, hoream puasa lang kewe heula bebersihin, itu ya dosa jemaah sekalian. Enggak boleh ya, enggak boleh ditunda-tunda. Nah, jemaah sekalian, berikutnya adalah murtad. Murtad. Dan jemaah sekalian, murtad yang dimaksudkan di poin ini adalah orang yang secara terang-terangan menyatakan keluar dari Islam. Jadi maksud saya, kalau orang dia berkata, ya Pak ya, berbuat yang secara hukum bisa menjatuhkan ia pada perbuatan murtad, maka ini enggak masuk dalam kategori ini jemaah sekalian. Sebab kali ini kan perlu pembuktian nih, ya. Misalnya jamaah sekalian ya, orang yang menentang sebagian dari syariat Islam misalnya, ya, itu kan bisa menjerbabkan seseorang pada perbuatan murtad, ya. Atau misalnya orang melecehkan ya sebagian dari ketentuan Allah Azza wa Jalla, itu bisa, tapi itu perlu pembuktian di mahkamah, ya Pak ya. Perlu pembuktian. Nah makanya kalau hal ini tidak masuk dalam kategori ini. Poin yang keenam ini, orang yang secara sadar, terang-terangan, disadari oleh dia menyatakan diri keluar dari Islam. Maka batallah saat itu. Ya Pak? Nah, dalilnya Allah Azza wa Jalla berkalam, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir.
Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ibnu Qudamah mengatakan, la na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi asna'is saum annahu yafsudu saumuhu wa alaihi qada'u dzalik idza 'ada ilal Islam sawa'un aslama fi asna'il yaum au ba'da qada'ihi. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang yang murtad dari agama Islam ketika sedang berpuasa maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasanya di hari itu jika dia kembali masuk Islam. Misalnya jemaah sekalian nih, ya ada orang yang dia menyatakan diri keluar dari Islam, ya Pak ya. Pagi-pagi sore asup deui jemaah sekalian. Ya mungkin apa namanya ya, dia ya ada pencerahan atau apalah yang membuat dia balik lagi. Nah, jemaah sekalian, maka saum dia hari itu batal dan dia harus mengqadanya di hari lain. Nah, yang berikutnya adalah muntah dengan disengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Siapa yang muntah tidak sengaja dan dia sedang berpuasa, maka tidak perlu dia qadha. Namun barang siapa yang sengaja muntah, maka dia harus mengqadha. Nih jamaah sekalian, saya juga ini kalau bicara tentang muntah dengan disengaja, siapa orang yang muntah dengan disengaja jamaah sekalian? Nah, aya anu sok nyolokan gitu ya, bisa. Tapi jamaah sekalian, kalau disebutkan riwayatnya, berarti kasusnya ada jamaah sekalian. Ya, kasusnya ada. Orang yang sengaja muntah. Nah, jadi tidak masuk ke dalam perbuatan yang membatalkan saum kalau orang muntahnya nggak disengaja. Kayak orang mabuk kendaraan jemaah sekalian. Ya, orang mabuk kendaraan. Ya, misalnya dia mudik ya. Dia mudik kemudian naik elep misalnya ya. Kemudian dia ya dia sampai muntah. Kalau ini kan muntah nggak disengaja. Kalau ini tidak membatalkan saum. Kalau dia mau melanjutkan saumnya, lanjutkan saja. Ya. Karena kan ada orang yang mudah mabuk perjalanan. Ya, mudah mabuk perjalanan. Perjalanan dekat saja sudah mabuk jamaah sekalian. Ya. Ibnul Munzir beliau mengatakan wa ajma'u ala ibatali saum min istiqa'i 'amidan. Para ulama sepakat bahwa puasa orang yang punah dengan sengaja statusnya batal. Nah, jemaah sekalian, berikutnya adalah hal-hal yang merusak ibadah saum. Nah, jemaah sekalian, perkara-perkara yang merusak ibadah saum ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan perkara-perkara yang membatalkan saum. Dan jemaah sekalian, variannya banyak, Pak. Kalau perkara-perkara yang membatalkan saum yang disepakati oleh para ulama jumlahnya hanya 7. Ya. Tapi perkara-perkara yang merusak ibadah saum variannya bisa banyak ya Mas. Segala bentuk pelanggaran, segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat, maka semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah saum seseorang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan rubba shaimin hazzuhu min siyamihi alju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari saum yang dilakukannya kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja.
Lalu Nabi menyampaikan beberapa contoh. Ya Pak. Jadi yang disampaikan di sini contoh. Laisa siyamna minal akli wasyarb. Saum itu bukan hanya sekedar menahan diri, tidak makan, tidak minum. Innama siyam minal lagwi warrafath. Akan tetapi saum itu adalah menahan diri dari al-lagwi. Al-lagwi itu bisa perkataan, bisa perbuatan. Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang gak ada manfaat. Ya. Warrafath. Kemudian perkataan-perkataan yang jorok. Nah, jamaah sekalian, ini bagian dari muhasabah kita jemaah sekalian. Katanya Pak, beberapa waktu yang lalu dilakukan penelitian, ya Pak, tentang bagaimana adab netizen, ya Pak, bagaimana adab netizen, bagaimana etika mereka. Ternyata jemaah sekalian, Indonesia ini berada di urutan kelima netizen terburuk, netizen paling sadis jemaah sekalian. Ya, kita bisa dengan mudah kita lihat coba. Ya Pak ya, komentar-komentar itu jemaah sekalian. Ya. Yang namanya bahasa-bahasa binatang ya Pak ya. Yang di Bandung, yang di Bogor keluar semua itu jemaah sekalian. Ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, padahal mayoritas rakyat Indonesia ini adalah muslim, ya Pak. Berarti ini berapa banyak mereka yang masih belum bisa menjaga lisannya. Hari ini jemaah sekalian, yang dimaksud dengan menjaga lisan itu bukan hanya sekedar apa yang terucap, tapi apa yang tertulis, Pak. Ya, apa yang tertulis. Karena jamaah sekalian, apa yang diomongkan, apa yang diomongkan itu kan bukan hanya sekedar produk lisan kita, tapi apa yang digelontorkan dari yang ada di otak kita. Berarti bisa dituangkan dalam ucapan, bisa dituangkan dalam tulisan. Jadi sekarang hifdzul lisan bukan hanya sekedar jaga lisan ini jemaah sekalian, tapi juga hifdzul chat, ya Pak. Jaga chattingnya. Nah jemaah sekalian, bahkan kata Nabi, fa in sabaka ahadun au jahila alaika faltaqul inni shaim. Nih, kalau ada orang yang mencelamu, berbuat usil kepadamu, katakan inni shaim. Nah, jamaah sekalian, katakan di sini itu bisa kita langsung berkata pada yang bersangkutan kalau kita sedang melaksanakan saum. Tapi jamaah sekalian, substansinya adalah mengingatkan kita bahwa kita ini sedang saum, seyogianya kita bisa menahan diri. Gitu. Ya, seyogianya kita bisa menahan emosi kita. Ya. Makanya kita berkata, saya sedang saum. Tapi jangan ditambah aja jamaah sekalian. Kayak ini mah puasa lamun wani kayak nges. Lamun wani kayak nges taraweh, ulah aja. Jadi orang yang saum itu seyogianya berupaya untuk bisa menahan diri. Kemudian jemaah sekalian, riwayat yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qawla zur wal amal bihi, falaysa lil hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabah." Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia beramal dengan itu, maka Allah tidak butuh dari dia tidak makan, dia tidak minum. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Dan jamaah sekalian, ya Pak, hari ini godaan kita Pak, itu berkaitan dengan afatul lisan, dengan penyakit-penyakit lisan itu sudah membudaya, marak jamaah sekalian. Ya, di acara-acara TV, ya Pak ya, banyak yang penuh dengan ghibah, omongan-omongan bohong gitu ya. Padahal jamaah sekalian, ini contoh kasus ya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang ibu memanggil anaknya. Seorang ibu memanggil anaknya. Dia, "Nak, sini nak, aku punya sesuatu untukmu." Nah, Nabi nanya sama si ibu itu, "Bu, benar gak? Ada sesuatu yang akan kau berikan pada anakmu?" Sebab bisa jadi jamaah sekalian nih, orang tua manggil anaknya itu akal-akalan doang jamaah sekalian. Misalnya budak ulin wae temani-mani jamaah sekalian. Ya, kita panggil, "Nah, sini mau nggak?" Oh, pas datang kerwak mandi heula. Gitu.
Nah, Nabi nanya, ada nggak sesuatu yang kamu berikan? Ibu itu berkata, ada ya Rasul. Ya, dia mau memberikan sebutir kurma. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andai engkau memanggil anakmu dengan menyebut ada sesuatu yang akan engkau berikan, tapi ternyata nggak ada, maka dicatat sebagai satu kebohongan. Ya, dicatat sebagai satu kebohongan. Nah, jawab sekalian, riwayat lain. Rasulullah SAW menyampaikan, kafa bil mar'i kadziban ayyu haditsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai pembohong ketika ia mengemukakan semua apa yang ia dengar. Jadi apa yang dia omongkan, sampaikan. Apa yang dia omongkan, sampaikan. Gak disaring dulu. Dalam konteks sekarang jawab sekalian, kita ini bisa terjerembab ke dalam dusta ketika kita main share saja jawab sekalian. Datang share. Ya Pak ya. Terus ada yang konfirmasi, Pak, eta teh laras ente duka bikin terang dah. Maka tinggal dibaca lah jawab sekalian. Ya, gak boleh. Baca dulu, cermati dulu apakah ini maslahat untuk disebarkan atau enggak. Gitu jamaah sekalian ya. Karena apalagi sekarang Pak, di zaman AI seperti ini kan segala sesuatu bisa tipu-tipu jamaah sekalian ya, bisa penuh hoak, penuh intrik. Nah, makanya kita harus waspada. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan pagi ini. Kalau di antara jamaah sekalian ada yang bertanya, ya Pak ya, nanti mungkin bisa lewat tulisan atau ngechat ke saya. Nanti bisa ada sesi jawab ya atas pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti bisa di chat atau bisa dalam bentuk tulisan ya. Jadi saya tidak menyediakan waktu khusus untuk dibuka sesi tanya jawab ya. Nanti aja bisa lewat chat. Jadi nanti kita kan masih punya cukup waktu ya. Mungkin nanti ada sesi di mana saya jawab pertanyaan itu. Demikian jawab sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.